Dalam peran yang berganti setiap hari, bukan sibuk yang membuat hidup berarti, melainkan tanggung jawab yang setia menanti di setiap pilihan yang ia jalani. Halo Sobat PPN, bersama saya Hana Salwa di program Potret Pasak Negeri. Berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman. Di tengah tuntunan akademik, organisasi, dan dunia kerja, seorang mahasiswa ini memilih untuk menjalani lebih dari satu peran secara bersamaan. Dengan aktivitas yang beragam, ia menjadikan prinsip dan komitmen sebagai pegangan agar setiap peran yang dijalani tetap berjalan secara seimbang. Halo Sobat PPN, kenalin nama aku Igasta. Nama lengkapku Muhammad Igasta Mugis. Aku adalah mahasiswa semester 5 dari Prodi Sistem Informasi UIN Syarifullah, Jakarta. Dan saat ini aku diberikan amanah terbaru untuk menjadi Ketua Umum Forum Municipal Berencana Kota Depok dari tahun 2026 sampai tahun 2028. Rutinitasku sehari-hari itu mungkin diawali dari pagi gitu kan, jam 4 sholat subuh, lalu baca-baca buku ataupun juga mungkin main game gitu kan untuk meningkatkan otak. Lalu juga mulai jam 6 itu beraktivitas, entah itu kuliah ataupun juga berkegiatan. Dan diakhiri mungkin sampai malam, itu biasanya aku nongkrong untuk ya sekedar ketemu orang, charge energi gitu kan. Karena seharian berkegiatan, kuliah pasti energinya habis, jadi aku butuh untuk ketemu orang untuk nantinya bisa mengembangkan energiku untuk di hari kedepannya, gitu. Oke, perjalanan aku dalam Dinas Berencana Kota Depok itu dimulai dari tahun 2023. Diawali aku diberikan amanah dari Kelurahan Tirtajaya untuk menjadi Duta Gener Kecamatan Sukmajaya tahun 2023. Dan alhamdulillah aku menjadi juara 1 di kecamatan dan lolos ke tingkat kota. Dan di kota, setelah aku menjadi Duta Gener Kota Depok 2023, selanjutnya aku diberikan amanah menjadi Kepala Divisi Duta PIKR Forum Gener Kota Depok tahun 2024 sampai 2026. Dan hingga saat ini, alhamdulillah aku juga diberikan amanah lagi untuk menjadi Ketua Umum Forum Gener Kota Depok dari tahun 2026 sampai tahun 2028. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sidki Fadali dan umur saya 20 tahun. Belakangan ini kesibukan saya berkuliah di Politeknik STI Alan Jakarta semester 5 dan saya aktif di beberapa organisasi seperti Genre dan juga Remaja Masjid. Menurut saya, Igasta itu orang yang cukup ambisius dan juga realistis. Pertama kali saya kenal Igasta itu di Genre pada saat momen adu jak dan dia sebagai panitianya. Selama saya kenal Igasta, momen yang bikin saya amazed itu adalah ketika dia bisa menyimbangi antara organisasi dan juga pendidikannya dia. Setiap langkah yang kita ambil hari ini adalah bagian dari cerita besar yang sedang kita tulis. Di balik hiruk-pikuk kampus, di antara lorong-lorong ilmu dan mimpi, ada satu mahasiswa yang memilih untuk terus melangkah, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan yang ia perjuangkan. Igasta, seorang mahasiswa Sistem Informasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Baginya, kuliah bukan sekedar duduk di ruang kelas, melainkan ruang untuk tumbuh, belajar, dan berkontribusi. Di balik layar laptop ini, bukan hanya tugas yang sedang ia kerjakan, tetapi mimpi yang sedang ia bangun perlahan. Tentang masa depan, tentang pengabdian, dan tentang bagaimana ilmu bisa memberi dampak nyata. Igasta dikenal sebagai pribadi yang aktif dan haus akan pengalaman. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan, mulai dari akademik, organisasi, hingga program sosial. Baginya, pengalaman adalah guru terbaik yang tak selalu ditemukan di buku. Bahwa setiap usaha, sekecil apapun, akan menemukan jalannya jika dijalani dengan konsisten dan tulus. Karena pada akhirnya bukan tentang seberapa cepat kita sampai,
Tetapi, seberapa kuat kita bertahan dalam proses? Dan Igasta memilih untuk terus melangkah, belajar, berkontribusi, dan menjadi inspirasi. Atas kesempatan mengobrol bersama. Nah, yang aku lihat tadi kan kakak banyak ngikutin aktivitas di luar kampus maupun di dalam kampus ya kan, sebagai mahasiswa yang aktif nih. Nah, kakak pernah nggak sih dari kegiatan-kegiatan tersebut, misalkan datang secara bersamaan nih, bagaimana cara kakak menghandle hal tersebut? Kalau dari aku, misalkan banyak peran atau banyak kegiatan dalam waktu ya, biasanya aku lihat dulu dari kepentingannya apa nih, dari diriku sendiri gitu. Misalkan contoh, ada UAS sama ada kegiatan, yang pentingin UAS lah gitu kan buat nilai gitu. Atau misalkan ada kegiatan sama kegiatan lagi nih, dua-duanya gitu. Nah, aku lihat dari posisiku di situ sebagai apa, seperti itu. Apakah aku orang yang emang harus turun langsung, mungkin kayak ketua, atau sebagai orang pemantau, atau mungkin sebagai orang lapangannya gitu. Itu kan harus ya, cuma kalau aku bisa remote atau aku bisa hybrid, ya mungkin itu aku akan disposisikan ke teman-teman yang lain, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah terkait tugas Kak gitu. Kalau misalkan kita tugas kuliah atau tugas proyekan gitu kan, kita kan pasti kan tahu ya deadline-nya kapan, kerangkanya apa aja yang dikerjain gitu kan. Nah itu kalau misalkan bisa kita kerjain jauh-jauh hari, kayak lebih baik jauh-jauh hari gitu, biar di hari H tinggal kita kumpulin, kita report, kita evaluasi bareng-bareng supaya nantinya tinggal lanjut ke selanjutnya, jadi tidak menghalangi deadline hari itu juga, kayak gitu sih Kak. Berarti keren banget Kak Igasta ini bisa membagikan mana sih tanggung jawab yang paling penting gitu ya Kak. Betul. Nah, untuk itu kan kegiatan-kegiatan tersebut kan pasti kakak pernah dapat pencapaian besar nih Kak. Nah, dari pencapaian-pencapaian yang kakak dapetin, ada nggak sih pencapaian yang menurut kakak tuh yang paling berat dan bikin kakak ngerubah diri kakak dari misalkan memanage waktu kakak? Mungkin itu ketika tahun 2021 kalau nggak salah, itu aku waktu itu jadi ketua umum forum pelajar sadar hukum dan HAM Kota Depok. Itu kita alhamdulillah kita menjadi forum FPS HAM Kota Kabupaten pertama yang sosial media paling aktif se-Jawa Barat, seperti itu. Padahal mungkin udah dari diriku, itu aku dari awal tuh nggak punya basic sosial media sama sekali gitu. Cuman aku belajar terus dan aku lihat kayak flow cara kita naikin IG seperti ini, flow naikin follower seperti ini, dan cara kita bisa mengubah media informasi seperti apa gitu nantinya. Jadi itu menurut aku susah. Dan juga yang kedua adalah aku awalnya tuh bukan orang Depok gitu, dan aku dalam waktu 2 bulan emang anak asal nekat kali ya gitu ya. Jadi daftar ketua dan alhamdulillah diberi amanah untuk jadi ketua, dan itu belajar banyak soal leadership, ngatur orang, manajemen, terus juga mungkin tahu serius tapi tetap santai gimana caranya gitu, dan juga mengatur banyaknya pengurus juga sih kayak gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu di FSM aku Kota Depok itu kita di tahun 2020 jadi FSM teraktif kelima se-Jawa Barat, dan juga 2021 itu kita jadi sosial media terbaik 1 se-Jawa Barat kayak gitu. Oh ya, berarti teman-teman gak ada salahnya ya mencoba dulu walaupun kita belum tahu nanti ke depannya kayak gimana ya Kak. Betul. Nah, kan kakak nih yang aku lihat di profil kan kakak sebagai mahasiswa sistem informasi nih kan. Nah, kakak sebagai mahasiswa sistem informasi pernah nggak sih gabungin minat teknologi kakak dengan kegiatan sosial atau organisasi misalnya? Kalau dari diriku terkait soal implementasi ya, terkait jurusanku kepada kegiatanku, kebetulan di jurusan aku tuh lebih menekankan terkait efisiensi dan efektivitas sebuah jalanan proses bisnis nantinya gitu, dengan melalui pendekatan teknologi gitu, dan itu aku gunakan selama ini. Mungkin contoh halnya adalah mungkin teman-teman dulu membuat file gitu kan, itu pakai Microsoft Word gitu kan, itu. Namun kan kadang mungkin teman-teman sering kan kayak bikin kayak file acara .1, file acara .2 revisi, file acara .3 revisi 2 kali, file acara .4 fix gitu kan. Itu kan pasti banyak file, kadang kita pasti bakal bingung untuk organisasinya gitu kan. Nah, dengan teman-teman tahu mungkin kayak ada Google Docs, itu kan kita bisa share link dan kita bisa sama-sama update bareng-bareng gitu. Jadi nggak perlu banyak file, cukup 1 link, kita bisa bareng-bareng nih ngolahnya kayak gitu. Jadi lebih ke efisiensi terkait file-file yang kita terima dan kita gunakan kayak gitu. Dan juga mungkin terkait mungkin keuangan kali ya Kak gitu, karena kan dulu kan kayak mungkin kita kalau zaman dulu tuh kita memakai banyak media cetak gitu, mungkin bikin poster, bikin baliho, banner gitu kan pakai duit ya Kak. Malah kalau kita pakai sosial media, mungkin kita nge-post di Instagram, TikTok, itu kan kita nggak perlu duit ya, paling kuota doang gitu kan, itu kan lebih efisien secara anggaran. Jadi menurutku hal efektivitas dan juga hal efisien itu yang aku ambil dan aku terapkan di program-programku ke depannya kayak gitu. Berarti keren banget nih Kak, kakak bisa belajar di kuliahan sekaligus menerapin di organisasi kakak kayak gitu. Betul banget.
Nah, mungkin ada saran dan pesan kepada mahasiswa yang aktif di luar kampus maupun dalam kampus. Kalau dari diriku, mungkin untuk yang pertama, buat teman-teman semua, jangan takut salah gitu, jangan takut sama masalah seperti itu, karena justru banggalah teman-teman ketika teman-teman berhasil memecahkan sebuah masalah itu. Jadi ketika teman-teman bisa berhasil memecahkan masalah, teman-teman tahu nih, oh berarti kalau ada masalah seperti ini lagi, teman-teman harus ngapain itu. Lalu yang kedua adalah selalu mempersiapkan diri dengan matang. Jadi persiapan diri, terus juga jangan lupa untuk terus adaptif jadi orang. Jadi ketika nemu masalah, teman-teman tahu nih kayak, oh ketika teman-teman buat bikin perencanaan, teman-teman selalu berpikir mungkin ini jelek ya, jadi negative thinking gitu. Tapi menurut aku, hal baiknya adalah teman-teman mikir panjang, mikir lebih kritis kayak, oh kalau gue begini, gue begini. Jadi kayak mikirnya lebih bertahap dan panjang banget gitu. Walaupun emang mungkin capeknya adalah teman-teman banyak pikiran gitu. Cuman bagusnya adalah ketika teman-teman hal itu terjadi, teman-teman gak kaget. Kayak, oke, kalau yang terjadi, gue begini. Kayak gitu. Lalu selanjutnya adalah yang ketiga, jangan malas belajar atau jangan malas cari ilmu gitu. Entah itu mungkin ilmu di kuliah, ilmu sosial, relasi, apapun itu gitu. Karena bagiku, dengan dunia sekarang makin cepat, teknologi semua terbuka, semua bisa diakses melalui HP gitu kan. Ya teman-teman mau tetap berperang seperti itu. Namun jangan lupa juga, lanjut poin 4 adalah terkait mental teman-teman semua gitu. Jangan sampai teman-teman semangat fighting terus, tapi mental sendiri aja nggak kejaga gitu. Jadi malah stres sendiri, takutnya juga malah bunuh diri gitu. Jangan seperti banyaknya info-info yang beredar seperti itu. Jadi tetap juga luangkan waktu untuk me time, quality time, ataupun juga sekedar bercerita ke teman sendiri. Kayak gitu sih Kak. Berarti intinya dari Kak Igasta kayak siap gak siap, kita harus tetap mencoba ya Kak. Betul. Terus jangan lupain mental diri kita sendiri. Nongkrong boleh, tapi tetap harus progresif. Iya, progresif. Terima kasih Kak atas jawaban yang sangat menarik dan menginspirasi buat kita semua. Dari perjalanannya kita dapat belajar bahwa setiap hal kecil yang kita ambil hari ini akan jadi awal perubahan besar di masa depan. Kak Igasta membuktikan kalau mimpi itu bukan cuma untuk diangan-angan, tapi mimpi untuk diperjuangkan. Mimpi tanpa usaha akan jadi angan-angan, tapi mimpi dengan kerja keras akan jadi kenyataan. Nah, Sobat PPN, itulah kisah inspirasi dari Kak Igasta hari ini. Terima kasih kepada Kak Igasta yang telah berbagi kisah inspirasi dan pengalaman untuk kita semua. Ikuti terus perjalanan potret Pasak Negeri, karena di setiap episodenya akan selalu ada perjalanan yang menginspirasi. Saya Hana Sawa, pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan saya. Potret Pasak Negeri berbagi kasih, inspirasi, dan pengalaman.